Taib, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 20 November 2022 atau bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah untuk sama-sama belajar memperdalam bahasa Arab yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-43 dari rangkaian program kelas tatap muka membaca kitab Gundul. Sebagaimana biasanya, insya Allah nanti untuk sesi kelas tatap muka ini adalah sesi interaktif dan Ana meminta kepada rekan-rekan semuanya untuk ikut interaktif, aktif dalam kelas ini sehingga nantinya dapat menghasilkan faedah-faedah serta manfaat yang lebih banyak lagi insya Allah. Dan sebelum Ana serahkan kepada Ustadz, kami juga mengingatkan dan menasihatkan terutama kepada diri kami pribadi untuk sekali lagi meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat memperoleh faedah serta manfaat dengan sebaik-baiknya biidznillah ta'ala. Dan jangan lupa persiapkan alat tulisnya untuk mengikat ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala untuk memulai kelasnya. Tafadhal Ustadz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersama dapat berkumpul dalam mempelajari cara membaca dan memahami serta ma'irab kalimat Arab Gundul yang kita ambil faidahnya dari kitab Syekh Muhammad ibn Muhammad ibn Saleh ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang judulnya Kitabul Ilmi. Dan ini adalah pertemuan yang ke-43 dan kita telah sampai pada bab yang kedua, yaitu adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu tersebut untuk memperoleh ilmu. Dan kita masih dalam pasal yang pertama, yaitu adab penuntut ilmu, di poin yang kelima, yaitu tentang berlapang dada dalam masalah khilaf. Kita merujah kembali bahwa di antara adab-adab penuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini adalah yang pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, meniatkan untuk mengangkat kejahilan atau kebodohan atau ketidaktahuan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam menuntut ilmu, hendaknya penuntut ilmu meniatkan untuk membela syariat Islam ini. Kemudian poin yang keempat, kita pada poin ini ya, poin yang keempat yaitu berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf.
ya, yaitu khilaf yang masih dalam ranah ijtihad, yang masing-masing khilaf memiliki dalil. Dalam perkara tersebut, hendaknya kita berlapang dada dan tidak mencela, apalagi mengatakan kepada orang yang berselisih tersebut dengan mengatakan ahlu bid'ah atau sejenisnya. Masalah-masalah khilaf ini terutama dalam masalah-masalah amaliyah atau masalah fikih, dan khilaf ini juga bukan hanya terjadi pada zaman ini, melainkan juga telah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu terjadi cukup banyak khilaf di antara para sahabat dalam masalah-masalah amaliyah ini. Kita sampai pada pembahasan contoh dari Syekh Utsaimin di dalam kitab ini, yaitu tentang bersedekapnya ketika bangkit dari rukuk. Ya. Ada dua pendapat setidaknya disampaikan oleh Syekh di sini. Yang pertama yaitu melepaskan tangannya ketika bangkit dari rukuk. Yang kedua bersedekap. Nah, Syekh di sini telah menyampaikan dalil dan kita telah membahasnya, bahwa dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Syekh Utsaimin di sini menguatkan pendapat bersedekap ketika i'tidal atau bangkit dari rukuk tersebut. Dalilnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad bahwa beliau berkata, "Kanan nasu yu'maruna an yadu'ar rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah." Bahwa orang-orang dahulu diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri atau bersedekap fi shalah, di dalam salat. Ya. Kemudian Syekh di sini memfokuskan kalimat fi shalah di sini. Kata Syekh, "Faltanzur hal yuridu bizalika fi halis sujud." Engkau perhatikan apakah yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Sahal tersebut adalah dalam keadaan sujud, ataukah yang beliau maksud adalah di dalam keadaan ruku atau dalam keadaan duduk? Kata Syekh, tentu tidak. Karena masing-masing ini, posisi ini sujud, ruku, kemudian duduk ini sudah ada dalil tentang meletakkan tangan, ya. Seperti sujud ini letak tangannya di lantai atau di tanah, kemudian ruku ini posisi tangan ada di lutut, kemudian ketika duduk ini posisi tangan ada di kedua paha, dan masing-masing ini sudah ada dalilnya. Nah, dalil untuk bangkit dari ruku itu tidak ada. Jadi Syekh di sini mengambil lafaz umum ini fi shalah. Jadi maksud fi shalah ini adalah fil qiyami fi shalah, yaitu dalam keadaan berdiri di dalam salat, ya. Yuridu bizalika fi halil qiyam. Jadi maksudnya Sahal di sini adalah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri ketika sholat. Nah, dalam keadaan berdiri ini mencakup juga baik itu sebelum rukuk, yaitu ketika membaca Al-Fatihah, ataupun setelah rukuk, yaitu i'tidal. Itu maksud dari pendalilan dari Syekh dari dalil di atas. Kemudian kita akan kita sampai di sini, ya. Sebelumnya pertemuan yang ke-42. Nah, pertemuan ini kita akan melanjutkan kalimat ini, ya. Ya, sekitar sini, ya. Kita akan melihat dari file Microsoft Word, ya. Ini yang kita bahas minggu lalu tentang i'rab dan juga maknanya, ya. Sampai ba'da ruku, Ustaz. Ya, sebentar, ini lagi loading dulu, ya, Bu. Loading hang. Kebanyakan pelajaran hang, ya.
Kebanyakan tulisan mungkin. Ya. Mohon bersabar. Ya. Jadi sampai di sini ya. La bal yuridu bidzalika fi halil qiyam wa dzalika yashmulul qiyam qabla ar-ruku'i wal qiyam ba'da ar-ruku'. Nah, ini kita akan lanjutkan kalimat fayajibu. Di sini angkatan terakhir, angkatan 202 ya, atau 203. Atau 201 yang terakhir, kemarin baru masuk. Siapa di sini yang baru masuk? Yang mau mencoba untuk membaca? Ada? Udah lama Ustaz, tapi belum bisa-bisa juga membacanya. Iya. Apa Bu dicoba? Angkatan 202 mungkin terakhir ya. Coba Ana panggil Pak Andi Tri, ada? Mau coba untuk membaca? Pak Andri Tri Cahyono. Atau yang belum pernah membaca, ingin mencoba membaca, ada? Bismillah Ustaz. Ana Ustaz. Himban. Pak Rizky Himban ya. Boleh. Bismillah. Fayuzibu an la Ya. nu'khazu min Nah. hazal. Bentar. Fayajibu an la Fayajibu an la nu'khazu na'khuza min hazal khilafi. Betul. Baina ulama'i. Betul. Sababan asikaku lisikaku lisikopi. Ini kan lisikoki huruf jar ya. wan Nizai. nizai. Nah, betul. Kemudian Li'annana kulna bukan kullana nuridu al-haqqu haqqo. wa kullana Wa kulluna wa kullana ya. Wa kulluna fi'lu fa'ala ma'addahu ijtihadati duhu ilaihi. Nah. Kemudian Famadama hakaza fa innahu hakada la yajuzu an natakhiza min zalika aduwati Salah. min zalika sababan lil adawati wa tafriqu wat tafarruqi baina ahlil ilmi ya. li'annal ulama'i lam yazalu law yakhtalifu hatta fi ahdin ahdin nabi
Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Ya, Lebih. bisa terjemahkan? Aduh, maaf Ustaz. Ya. Nah, Fayajibu, wajib. Allah na'khudha. Ya. Kita tidak menjadikan atau tidak mengambil, tidak menjadikan dari perselisihan ini, dari perselisihan di antara ulama, sebab untuk perpecahan dan perselisihan. Jadi wajib kita tidak menjadikan sebab untuk perselisihan tersebut dari khilafnya para ulama. Sampai sini paham nggak? Jadi dari khilaf para ulama itu, karena khilaf, jangan kita jadikan itu sebagai sebab untuk perpecahan. Ya, Istiqaq itu perpecahan Ustadz ya? ya perpecahan yang nizak ini perselisihan. Yang bersama ya maknanya. Lisyiqaqi wa nizak, untuk perpecahan dan perselisihan. Jangan jadikan khilaf para ulama ini sebagai sebab untuk perpecahan dan perselisihan. Itu wajib, kata Syekh. Nah, alasannya apa? Li'annana, karena kita. Li'annana, karena kita. Kullana. Nah, kulla ini taukid dari na ya. Taukid, ada pelajaran taukid kan, ada nafsun, ada kullun, kemudian ada jami'un. Ya, itu taukid. Makanya dia nasab karena mengikuti na ini mansub. Ya. Kullana ini taukid dari na di sini. Jadi karena kita, seluruh kita. Ya, ditekankan lagi maknanya. Itu maksudnya taukid. Karena seluruh kita menginginkan kebenaran. Menginginkan hak. Ya. Wa kullana fa'ala ma addahul ijtihadu ilaihi. Dan seluruh kita ini melakukan apa yang disebabkan oleh ijtihadnya menuju kebenaran tersebut. Ya, ana ulangi lagi. Dan seluruh kita melakukan apa yang disebabkan oleh ijtihadnya menuju kebenaran tersebut. Ya. Jadi masing-masing punya dalil, ya, dan dari dalil itu timbul ijtihad. Nah, ijtihad itu menyebabkan suatu kesimpulan, ya, atau suatu keputusan, nah, yang diikutinya untuk kebenaran tersebut, ya. Dan masing-masing punya ijtihad. Famada mahakaza, maka selama perkara tersebut demikian, ya, karena masing-masing itu ada ijtihadnya, maka tidak boleh kita mengambil dari hal tersebut sebagai sebab untuk permusuhan dan perpecahan di antara ahlul ilmi. Ya. Li'annal ulama, karena ulama, para ulama, lam yazalu. Lam yazalu ini artinya senantiasa. Senantiasa berselisih. Berbeda pendapat. Ya, An-natakhidu itu bukan an-natakhidu, yakhtalifu, ini berselisih. Oh, yakhtalifun. Berbeda pendapat, ikhtilaf. Senantiasa mereka itu ikhtilaf. Artinya pada hatta, bahkan di zaman Nabi SAW. Bahkan ulama di zaman Nabi pun, para sahabat itu juga senantiasa berselisih. Ya. Itu dalam masalah-masalah khilaf amaliyah, ya. Itu maksud saya di sini. Jadi yakhtalifun itu artinya berbeda pendapat, Ustadz ya? Iya, berbeda. Mereka senantiasa berbeda pendapat.
Nah, pada zaman sahabat saja mereka berbeda pendapat, apalagi di zaman sekarang. Ya. Dan perbedaan itu tidak bisa disatukan. Karena pada zaman Nabi pun tidak bisa disatukan. Jadi jangan sampai perselisihan tersebut menjadi permusuhan. Tapi ingat, kecuali pada hal-hal yang telah disepakati ya, oleh umat ini. Terutama dalam masalah akidah. Seperti Allah itu satu. Kemudian ada yang mengatakan Allah itu tiga. Maka itu jelas. Itu perselisihan yang tidak dapat ditoleransi. Kita harus memusuhi hal tersebut. Itu contoh. Ya, jadi yang khilaf di sini adalah khilaf-khilaf yang masih dalam ranah ijtihad. Yang masing-masing pendapatnya ada dalilnya. Dari satu dalil pun bisa menimbulkan dua persepsi atau lebih. Demikian. Makanya kita mesti bijaksana dalam sebagai penuntut ilmu ini. Ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu, mengetahui sesuatu, kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Padahal pendapat yang lain tersebut juga pendapat ulama. Dan mereka mempunyai dalilnya. Jadi jangan sampai kita berselisih dalam hal tersebut. Ya, ini sangat penting ya. Terutama penuntut ilmu baru ya, yang baru-baru belajar, ketika mereka itu mengetahui sesuatu, kemudian langsung memvonis, oh yang lain itu salah, yang lain ini tidak semanhaj, ya, yang lain ini tidak ahlus sunnah. Padahal pendapat yang berseberangan dengan dia pun itu pendapatnya ahlus sunnah juga. Ya, contohnya yang diberikan oleh Syekh ini. Seperti itu maksud dari Syekh Utsaimin. Nah, kita di sini membahas cara memahami dan mengi'rabnya. Baik, kita mulai. Tidak bisa dimana. Biar agak lapang. Ya, kita mulai dari fa di sini ya. Fayajibu. Bentar. Ya, al-fa'u itu isti'nafi ya, permulaan. Isti'nafiyah ya. Huruf permulaan dari suatu kalimat ya. Dan dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Dan juga kalimat setelahnya juga tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia jumlah pertama, jumlah awal. Ya, kemudian yajibu. Yajibu ini apa jenisnya? Mudhari. Mudhari. Fi'lun mudhari. Ya, cara mi'rabnya fi'lun mudhari'un kemudian marfu'un. Ya, marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wan nawasibi. Tidak ada huruf penasab ataupun huruf yang menjazmkan sebelumnya sehingga dia marfu ya. Wa alamatu raf'ihi Dhammatun. ad-dhammatu al-zahiratu Dhammatun zahir. di akhir. Itu yajibu ya. Kemudian mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Bukan.
Ada yang tahu? An la ta'khudha. Ya, betul. Ini ya, an dan fiilnya itu adalah fa'il. Kita coba i'rab satu-satu. An itu adalah harfu masdar ya. An itu adalah harfu masdar. Atau pertama huruf harfu nasbin Wa masdarin. wa masdarin. Ya. Sehingga nakhuzanya harus mansub ya. Kalau la-nya ini adalah harfu Nafi. ya, nafiyun. Ya, nakhuza Fi'lun mudhari. fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Lah Ustaz, lah itu harfun apa? Harfun nasbin ya? Harfu nafyin. Enggak, Oh, dia nafyin. pemisah aja, tapi walaupun adalah tetap fi'il mudhari'nya mansub oleh an. Ya. Oh, Mansub nafyin, oleh an, bi an, mansubun bi an. Ya. Wa alamatu nasbihi Al-fathatu. al-fathatu zahiratu Fi akhiri. di akhir. Ya, nakhuza. Ya. Kemudian fa'ilnya wa fa'ilu fa'il dari nakhuza ini siapa? Dhamir mustatir. Ya, domirun mustatir, domirun mustatirun fihi wujuban. Dia wajib ya. Fihi wujuban takdiruhu Nahnu. nahnu. Kemudian an wa ma ba'daha ya. Atau an dan fi'il itu ya. An wa ma ba'daha itu adalah masdar Fa'il. muawwal. Awal. Kecepatan Ustaz nih. Muawwal, salah, ada kurang wal. Muawwal masdarun muawwalun fi mahalli Rafin. raf'i fa'ilin. Dia adalah fa'il. Fa'il dari yajibu. Jadi yang wajib itu adalah alla nakhuza. Kaidah fa'il. Iya betul. Jadi fa'il dari fa'ilun min yajibu. Jadi di sini ada dua fa'il ya. Fa'il nakhuza ini fa'il dari fi'il nakhuza sendiri. Adapun alla nakhuzanya dan fi'il ini adalah fa'il dari yajibu. Jadi Ustaz bisa diulang dah Ustaz? yang mana Bu? Dari awal. Nakhu saja. Fi'lun mudhari' mansubun bi anna wa alamatun Bi an. nasbihil. Ya. Masuk. Terus fathah. Nasbihil apa itu? Fathah ini hapusnya. Bukan fathah itu bacaan Ustaz. Fathah. Oh, fathah pakai tambah rutoh ya. 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 Zahiratu fi akhirih. Nah, fa'ilnya dari nakhuza ini adalah dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Ya. Kemudian alla nakhuza ini adalah fa'il dari yajibu. Jadi satu kesatuan ini alla nakhuza ini fa'il dari yajibu.
Fa'il ya. Kemudian nakhuza ini ya, dia memiliki maf'ul bih ya. Maf'ul bihnya mana? Ini sababan ini ya. Jadi sababannya adalah maf'ul bih dari nakhuza. Maf'ul bih dari nakhuza. Artinya apa Ustaz tadi? Ta'khudha. Maka wajib kita tidak menjadikan sebab. Sebenarnya asalnya liter leknya itu nakhuza itu mengambil sebab. Yang wajib kita tidak mengambil sebab untuk perpecahan dan perselisihan dari khilaf ini di antara para ulama. Dari khilaf di antara para ulama. Ya. Nah, adapun min hadzal khilaf ini jar dan majrur ya. Ini muta'alliq kepada nakhuza. Muta'alliq kepada nakhuza. Jadi kalau masing-masing min itu adalah harf jar ya. Harf jar kemudian hadza isim isyarah ya. Cara mengi'rab isim mabni pertama disebutkan jenisnya ya, isim isyarah jenisnya. Ismu isyaratin ismu isyaratin mabniun ala sukuni. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli fi mahalli raf bukan jarrin bil idhofah. Itu cara mengi'rab hadza. Fi min atau fi idhofah Ustaz? Fi mahalli jarrin bil idhofah. Atau fi mahalli jarri mudhafin ilaihi bisa. Dia bukan mudhafin ilaih. Salah ya. Fi min. Idhofah bukan. Fi mahalli jarrin bimin harusnya ya. Dia bukan mudhaf ilaih. Tapi majrur karena min. Apa namanya tadi salah. Kita ulang bimin. Itu gini ya, biar jelas. Bi ada kurung min. Fi mahalli jarrin bimin. Karena sebelumnya ada min. Ya. Jadi dia harusnya jar, tapi karena dia isim mabni fi mahalli jar. Adapun khilaf, tahu apa nih khilaf? Kenapa dibaca kasroh? Khilafi. Badal ya. Sebagai badal, ada lain? Ya, betul, sebagai badal ya. Jadi dia badal dari haza. Jadi kalau ada haza, kemudian ada isim marfu, isim ma'rifah, maka isim ma'rifah tersebut sebagai badal dari haza. Ya, itu cara ma'irab dari isim ma'rifah setelah isim isyarah. Jadi adalah badal. Ini khilaf ya. Mana nih kita? Sini aja. Al-khilaf badalun min hadza. Badal dari hadza. Tabi'ahu fil jarri. Tabi'ahu fil jarri. Wa alamatu jarrihi
Kasratul zahiratu. Al-kasratu zahiratu. Ustadz al-khilafu itu badal min haza apa itu? Min hadza tabi'ahu. Tabi'ahu. Mengikutinya dalam al-jar. Ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhir. Di cara mengi'rab tawabi seperti badal, taukid, kemudian maktuf, Tabi'ahu. naat, itu caranya gitu ya. Tabi'ahu fil jar, tabi'ahu fil raf, tabi'ahu fil nasbi. Begitu cara mengi'rab tawabi. Ya, jadi dia adalah badal. Ya. Atau istilah lainnya adalah atof bayan. Jadi istilah lain dari badal ini adalah atof bayan. Kalau nemu istilah atof bayan itu sama dengan badal. Memang ada sedikit perbedaan ya. Ada ulama yang mengatakan sama saja, ada yang mengatakan berbeda. Atof bayan. Atof bayan dan badal itu kalau di program basis kita anggap sama. Badal itu atof bayan itu badal. Itu yang kita anuti, kita anut. Ya. Adapun ulama yang mengatakan berbeda, ya, membedakan antara badal dan atof bayan. Badal itu tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa dibalik. Ya. Kalau atof bayan bisa dibalik. Kalau seperti ini, khilaf ini harusnya atof bayan. Karena tidak bisa minal khilaf haza, tidak bisa. Harus min hazal khilaf. Tapi kalau dia bisa dibalik, misalkan ja'a al-ustazu, ini contoh ya, Ahmad. Bisa aja ja'a Ahmadu al-ustazu. Bisa saja kan dibalik. Nah, itu baru badal. Jadi badal itu dia bisa dibalik. Itu ya, ulangi lagi. Badal itu dia bisa ditukar posisinya dari belakang ke depan ke belakang. Itu badal. Kalau tidak bisa, itu tidak badal. Ya, seperti halnya hadzal khilaf. Kalau dibalik al-khilaf, hadza tidak bisa. Maka dia bukan badal, tapi atof bayan. Jadi atof bayan itu lebih umum. Ini pendapat ulama yang membedakan antara atof bayan dan badal. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Jadi atof bayan itu lebih umum dipakai sebenarnya. Nah, kalau nemu cara mengi'rab ini atof bayan, itu maksudnya adalah badal. Ya, kalau kita samakan aja supaya nggak bingung. Memang ada juga ulama yang mengatakan itu sama saja. Badal dan atof bayan itu istilahnya berbeda, tapi hakikatnya sama. Kemudian bainal ulama'i. Baina di sini adalah Zorob dah. Ya, zorob. zorob makan, zorob zaman. Zorob makan. Zorob makan, ya. Dia zorob makan, mansubun wa ala matun nasbihi al-fathah. Ya, kemudian wa huwa mudhaf, dia mudhaf. Ya, Fan. Zorfu zaman ya. Zaman apa bang? Makan Ustaz. Ya, Fan, zorf makan. Ya. Mansubun. Mansubun. Wa huwa mudhaf. Ini singkatnya aja ya. Nah, karena ada mudhaf, maka ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya adalah ini, al-ulama. Al-ulama itu adalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Jadi beda mengi'rab haza dan ulama ini sama-sama jar ya. Sebutkan dulu dia posisinya apa, mudhafun ilaihi.
Ya, mudhafun ilaihi, Majrur. majrurun, Majrur. alamatu jarrihi, al-kasratu Dhahiratu fi akhir. zahirat di akhir itu. Nah, kemudian ini sababan ini tadi maf'ul bih ya. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Kemudian li ini adalah harfu jar. Lamu. Ya, harfu jar. Lamu ta'lil. Yang artinya agar atau supaya, itu lamu ta'lil. Mansubuh. Lamu ta'lil. Itu huruf jar. Artinya untuk, bisa juga supaya, agar, itu maknanya. Lisfiqaq, untuk perpecahan dan permusuhan. Ini majrur karena li, jadi majrurun bili atau bila mita'lil. Ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Kemudian wa ini adalah Atap. huruf ataf, harfu atfin. Kemudian an-niza' ma'tufun. Nah, ini contoh tawabi ya. Seperti hanya badal ini disebutkan dulu jenis apa kedudukannya ma'tufun. Kalau ini kan badal, kalau ini ma'tufun. Ya, ma'tufun wa alamatu bukan tabi'ahu fi fil jarri, sama ini. Tabi'ahu fil jarri wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Itu mono dah. Ya, ma'tuf ila asyiqaq ya. Kemudian li'annana, ini li'anna ini adalah saudaranya anna, inna. Inna. Sehingga ini na yang ini ada domir ini, dia fi mahalli nasbin. Dia domir apa namanya? Mutasir, munfasil, atau mustatir. Yang mana benar? Mutasir. Nah, mutasir, dia bersambung dengan huruf li'anna. Ya. Kemudian dia ini apa tadi? Fi mahalli nasbi ismi inna. Ismi anna. Fi mahalli nasbi. Sebelum fi mahalli apa Ustaz ininya Ustaz di annana tuh? Nanya. Ya. Nanya itu fi mahalli nasbi. Karena dia isim inna. Li annanya apa Ustaz? Li-nya itu, li'anna itu saudaranya inna. Saudaranya inna. Yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Di sini mana khobarnya? Khobar dari li'anna. Nuridul haqq. Ya, jangan kullana ya. Nuridu al-haqq. Jadi berbentuk jumlah fi'liyah. Ini adalah khobar li'anna. Khobar li'anna berbentuk jumlah fi'liyah. Adapun nuridu
di sini sama dengan sebelumnya nakhuza ini. Dia adalah fi'il mudhari tapi dia marfu ya. Fa'ilnya adalah nahnu. Baik sepertinya nakhuza ini. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu yang ini. Dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu. Ya. Kemudian al-haqqa ini adalah maf'ul bi dari nuridu. Ya, maf'ul bi dari nuridu. Kemudian wa di sini adalah huruf ataf ya. Menghubungkan ini makanya dibaca kullana karena dia ataf kepada kullana yang sebelumnya. Jadi dia harus sama i'rabnya. Mansub. Ya. Kemudian fa'ala ma'addahu ya. Kullana yang pertama itu taukid atau apa? Taukid. Taukid. Ini taukid ya. Kalau kita boleh bahas ya. Ini adalah taukid. Jadi taukidun min domirna tabi'ahu fin nasbi. Mengikutnya dalam hal nasab ya wa alamatun nasbihi al-fathatul dhahiratu. Ya. Ya, fa'ala ma'addahu. Fa'ala ini adalah fi'il apa? Fa'ala ini fi'il madi. Madi. Ya, ini fi'il madi. Fi'lun madi. Dah. Fa'ilnya Ijtihadu. bukan. Fa'ilnya adalah kullu. Oh, kullu. Oh, Jadi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu wa ya'udu ila kullu. Jadi setiap kita melakukan ma di sini adalah apa? Ismu Si mausul. ya ismun mausulun. Fi mahalli apa? Nasbi. Betul. Nasbi sebagai maf'ul belum fi. Maf'ul bi. maf'ul bihi. Maf'ul bi dari fa'ala. Setiap kita melakukan apa-apa. Nah, apa-apa ini sebagai objeknya. Melakukan apa-apa. Ad-dahul istihadu. Ini agak membingungkan karena banyak dhamir ya. Jadi kita bahas secara detail. Adda itu adalah fi'il madi. Ada itu asalnya gini. Ya. Artinya menyebabkan. Ini fi'il menyebabkan atau melaksanakan. Menyebabkan. Fi'lun madin. Ya. Fi'lun madin dan seterusnya. Wa fa'iluhu. Fa'ilnya mana? Ijtihadu kalau ini. Betul, ya. Ijtihadu ini fa'ilnya.
fa'il min adda. Nah, dari adda wa huwa mudhaf. Yang mudhaf ilaihnya itu adalah hu yang ini. Nah, gitu. Kemudian hu yang di sini ma adda Maf'ulun di bih. sini betul maf'ul bih dari Ada fi'il ini ada. domirun muttasilun. Muttasilun. Domirun muttasilun fi mahalli. Ini singkat aja ya, harusnya domirun muttasilun mabniun ala ad-dhammah. Mabniun ala ad-dhammi ya. Fi mahalli ada apa? Nasbi. Maf'ulin bihi ya, min dari adda. Jadi ma adalah isim mausul, kemudian kalimat setelah ini istilah mausul ya. Adda fi'il madi, hu ini adalah maf'ul bih dari adda, fa'ilnya di belakang. Jadi dia lebih didepankan maf'ul bihnya. Tidak masalah ya. Tidak harus fa'il itu lebih depan dibanding maf'ul bih. Bisa maf'ul bih dulu baru fa'il. Jadi hu di sini adalah maf'ul bih dari adda. Kemudian ijtihadu ini adalah fa'il dari adda. Nah, adapun ilaihi bukan hu di sini kembali ke mana nih? Ma addahu. Yang udu ila harus tahu kita kembalinya kemana. Addahu. Huwa Kema. fa'ala. Ya. Ijtihad. Kembalinya ke ma. Ijtihad. Ma addahu, ma apa-apa yang disebabkannya nyatu adalah ma. Apa-apa tersebut. Adapun ijtihadu ya. Adapun ijtihadu hu di sini ini ya'udu ila Kullan. Kunna. Ijtihad. kul. Ijtihad. Al-ulama. Kullu. Al-ulama itu jamaah. Maka ijtihadu. Oh iya. Kullu. Ijtihadu kembali kepada kullu atau kulla yang di sini. Ya. Adapun yang ilaihi domir ini ya, ini kembalinya ke ya'udu ila Ijtihad. ya'udu ila Ijtihad. Bukan. Bukan. Khilafi. khilafi salah. Dan kalau khilafi maknanya jadi fatal. Al-haq, Ustaz, al-haq. Ya, betul. Al-haq. Ya'udu ila al-haq. Al-haq. Setiap kita melakukan apa-apa yang disebabkan istihadnya menuju kebenaran. Menuju kebenaran tersebut. Karena kita sebelumnya menginginkan kebenaran. Dan sebelum kita melakukan apa-apa yang disebabkan oleh istihadnya menuju kebenaran tersebut. Jadi kalau menerjemahkan fi'il, kemudian maf'ul bihnya duluan, kemudian baru fa'il, itu dijadikan kalimat pasif. Ya, apa-apa yang disebabkan ijtihadnya menuju kebenaran. Silah mausul ma tadi apa ya Ustaz? Ada atau fa'ala? Adanya, addahu ilaihi, addahu ijtihaduhu. Jadi jumlah addahu ijtihaduhu ilaihi ini jumlah itu adalah silah mausul dari ma. Tidak memiliki kedudukan i'rab yang silah mausul itu. Jumlah al-jumlatu
Al-jumlatu apa tadi ada Ustaz, ijtihadu fa'il min apa itu? min ada. Min ada ya. Ya, ada dan seterusnya ini adalah istilah mausul. Silatun mausulun la mahalla laha min al-i'rab. Masya Allah. Kemudian famadama, nah, madama ini adalah saudaranya kana. saudaranya kana. Fa ini adalah huruf istinafiyah, ya. Huruf permulaan, ya, karena dia kalimat baru. Jadi ini sama seperti fayajibu ini harfu istinafiyah. Istinafiyah. Kemudian ma di sini adalah madama. Kalau di pesan masing-masing, ma ini adalah ma masdariyah. Ini ma masdariyah, ini fi'ilnya. Nah, tapi satu kesatuan ini adalah kalau dia apa namanya merofakkan isimnya dan memasukkan dan memasukkan khobarnya, maka dia adalah fi'il naqis, ya. Jadi di sini fi'il naqis. Dan di sini adalah fi'lun madin naqisun. Naqis itu seperti halnya karena dia tidak membutuhkan fa'il. Dia membutuhkan khobar, isim dan khobar. Ya. Famadama hakadha. Ini sudah lengkap nih artinya. Sehingga hakadhanya adalah khobarnya. Ya. Khobar dari madama. Adapun isim dari madama adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Ya'udu ila al-amru. Al-amru sebelumnya ini, perkataan sebelum ini. Al-qaul. Perkataan sebelum ini. Famadama. Famadama ini artinya selama, ya. Selama perkara tersebut. Demikian, hakadha demikian. Fa'innahu la yajuzu, maka tidak boleh kita mengambil dari hal itu sebab perselisihan dan perpecahan di antara ahli ilmu. Seperti itu. Anda ulang lagi, famadama, madama ini adalah saudaranya kana. Seperti halnya kana, dia memiliki isim dan khobar. Isimnya adalah huwa, kembalinya kepada perkataan sebelumnya, al-qaul, ya, perkataan sebelumnya ini, atau al-amru, perkara sebelum ini, yaitu perkara ini, bahwa kita itu tidak boleh mengambil karena perkara tersebut maksudnya adalah karena seluruh kita menginginkan kebenaran dan masing-masing kita melaksanakan apa yang disebabkan oleh ijtihadnya menuju kebenaran tersebut. Nah, perkara tersebut, ya, maka selama perkara tersebut demikian, maka fa'innahu, ya, maka tidak boleh kita menjadikan sebab perselisihan. Itu maksudnya. Jadi hakadha di sini adalah khobar dari madama. Ya. Ha di sini adalah harfu tanbih. Ya. Kaf di sini adalah harfu jar dan za-nya adalah isim isyarah. Za itu adalah isim isyarah. Jadi satu-satu Ustaz ya ininya dalam mengi'rabnya. Iya, hakadha. Hakadha itu harfu tanbih, kemudian ka itu berjar, kemudian za itu isim isyarah. Ya huruf jar. Jadi dia berbentuk jar majrur itu karena kaza, ka itu adalah huruf jar. Jadi dia huruf jar majrur.
jar majrur fi mahalli khabar madama. Ya. Maknahu apa hakaza tuh? Hakaza itu demikian. Maka selama hal tersebut demikian, selama perihal tersebut demikian, perihal itu adalah sebagai isim madamanya itu ya. Selama perkara tersebut demikian, fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dzalika sababan gitu. Itu huruf atop, inna. Ada pertanyaan nggak sampai di situ dulu? Karena agak rumit juga ini kelihatan. Ulang Ustaz, fa innahunya Ustaz. Penjelasannya aja ulangi. Fa innahu. Ya. Fa innahu ini. Ya, Ini dalam kita bahas. i'rabnya. Fa innahu belum kita bahas, Bu. Sebelum ini dari Baru hakaza tadi ya. sampai situ ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Ada Ustaz. Ya. Mohon diulangi i'rab hakaza lagi Ustaz. Ha itu adalah harfu tanbih. Apa Ustaz? Harfu tanbih. Harfu tanbih. Huruf peringatan. Dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Harfu tanbih. Kemudian kaf, al-kafu itu adalah harfu jar. Ha itu huruf tanbihi Ustaz ya. Iya, harfu tanbih. Kemudian za-nya adalah isim isyarah. Ismu isyarah. Jadi ini bentuknya jar majrur ya. Karena ini huruf jar dan majrur. Jadi al-jaru wal majruru fi mahalli raf'i fi mahalli nasbi Khobar kana. khobar bukan kana. Khobar Oh, madama. madama. Khobar madama. Al-jaru wal majruru fi mahalli nasbi khobar madama. Karena ini jar majrur ya, kaf dan zain. Kalau ha ini kan la mahalla laha min al-i'rab. Dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Fa innahu la yajuzu. Ya. Maka fa innahu innahunya ini adalah inna itu adalah inna itu adalah huruf musyabbahun bi fi'li yang menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Jadi hu di sini adalah domir Muttasil. mutasir sebagai Isim inna. Isim inna. Ismun inna. Ismun inna. ya isim inna, kembalinya ke depan. Namanya apa namanya? Domir sya'n. Jadi ini istilahnya domir sya'n. Jadi di sini fa innahu di sini adalah domirus sya'n. Domirus sya'n itu yang kembalinya ke perkataan setelahnya. Bisa diterjemahkan bahwasanya. Nah, bahwasanya ini pasti kembalinya ke depan, tidak ke belakang. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Ya, seperti perkataan dia mengatakan bahwasanya dia melihat kecelakaan. Nah, bahwasanya tersebut adalah perkataan setelahnya, bahwasanya dia melihat kecelakaan. Jadi bukan kembalinya ke belakang, tapi domirus sya'n itu maksudnya adalah perkataan setelahnya.
Nah, demikian juga dalam bahasa Arab seperti itu. Hmm. Jadi itu nama istilahnya domirus sya'an. Terjemahannya bahwasanya. Innahu itu artinya bahwasanya. Jadi dalam Al-Quran juga ada zalika bi annahu kanat ta'tihim. Zalika bi annahu, hu-nya itu adalah kalimat setelahnya, yaitu kanat ta'tihim. Nah, seperti itu namanya dhamiru asy-sya'an. Kemudian dia tetap sebagai isim inna, ya. Tetap sebagai isim inna. Dan la yajuzu ini adalah jumlah berupa sebagai khobar inna, ya. Ini jumlah fi mahalli Raf'in. fi mahalli raf'i khobari inna. Fi mahalli raf'i khobari inna. Kemudian ya juzu ini adalah fi'il mudhari, ya, yang mana fa'ilnya adalah an, nattakhidha. Ini adalah fa'il. Fa'il dari ya juzu. Ya, an nattakhidhanya, ya, bukan nattakhidha. An nattakhidhanya adalah fa'il dari ya juzu. Ya. Kemudian dari nattakhidha ini fa'ilnya adalah nahnu. Nahnu. Kemudian dia mansub karena ada an. Min zalika ini muta'alliq kepada nattakhidha. Sababan ini sama di sebelumnya, yaitu maf'ul bih. Ya, sababan itu maf'ul bih. Ini lil adawah ini sama seperti sebelumnya, li syiqaqi wan niza' ini sama ya, lil adawati wa tafarruqi baina ahli ilmi, ini sama persis dengan sebelumnya. Yaitu ini harfu jar, ini majrur karena ada li, kemudian ini huruf ataf, kemudian ini ma'tuf kepada al-adawah. Kemudian ini adalah dzaraf makan, wa huwa mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhafun ilaihi. Kita ulangi lagi. Sababan maf'ul bih lil adawah, li harful jar, adawah majrur karena ada li, wa adalah huruf ataf, tafarruqi ma'tuf kepada adawah, tafarruqi. Kemudian baina ini adalah dzaraf makan, wa huwa mudhaf. Ahli ini mudhaf, mudhafun ilaihi, wa huwa mudhaf. Jadi dia ada dua nih. Dia mudhaf dan juga dia mudhafun ilaihi. Kalau yang ini mudhafun ilaihi saja. Ya. Kemudian li'annal ulama lam yazalu. Ini li'anna sama seperti sebelumnya. Al ulama ini adalah isim dari li'anna. Mansubun, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Kemudian khobar dari li'anna adalah kalimat lam yazalu. Nah, lam yazalu itu adalah saudaranya Kana. Saudaranya kana. Ya, lam yazalu. Jadi berbentuk jumlah yang mana lam yazalu itu adalah saudaranya kana. Sehingga ada isim dan khobar. Isimnya adalah wawu. Ya, al-wawu di sini adalah ismu yazalu. Ya. Domirun muttasilun, ya. Mabniun ala as-sukun fi mahalli Raf'in. fi mahalli raf'i khobar Yazalu, lam yazalu. khobar bukan khobar, isimnya fi mahalli raf'i Isim. Ya, isim. ismi yazalu Yazalu. atau lam yazalu. Isim dari lam yazalu. Pakai lam karena fi'il mudhari apa ya?
Biasanya kan mazala. Mazala bisa, lam yazal sama bisa. Karena dia bukan fi'il jamid. Bukan jamid. Kalau jamid baru tidak bisa jadi mudhari seperti laisa. Laisa itu fi'il tapi dia tidak bisa jadi fi'il mudhari. Jadi yalisu tidak bisa. Kemudian yakhtalifu ini baru khobar dari lam yazal. Ini khobar dari lam yazal. Dia berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, kemudian hatta ini huruf apa namanya? Zarab dah. Cer. Ya, huruf hatta itu dia bisa sebagai huruf jar, sebagai huruf nasab juga bisa, atau sebagai huruf ibtida. Nah, hatta ini kalau setelahnya berbentuk jumlah atau sibuhul jumlah, ini sibuhul jumlahnya, maka hatta ini adalah harfu ibtida. Oh. Harfu ibtida. Kalau setelahnya jumlah atau sibuhul jumlah, harfu ibtida. Fi ahdin Nabi ini adalah muta'alliq kepada yakhtalifu. Jadi bisa ditambahkan di anna ulama lam yazalu yakhtalifu hatta yakhtalifu, hatta yakhtalifu fi ahdin Nabi. Jadi depannya ini ada hatta yakhtalifu fi ahdin. Oh, afwan, ini salah ketik kayaknya. Bukan yakhtalifu ini. Yakhtalifuna ini artinya. Yakhthalifuna. Coba kita lihat di kitab aslinya. Nah, salah ketik. Yakhtalifuna memang Ustaz. Ya, di Yang kitab lain. aslinya. Karena dia tidak mungkin nasab ataupun jar, dia yakhtalifuna. Nah, ini. Lam yazalu yakhtalifuna. Ini berarti ada kesalahan. Ada yang nggak pakai nunnya. Ya, yakhtalifuna. Yakhtalifuna dia adalah fi mahalli nasbi. Walaupun fi mahalli nasbin, tapi dia bukan nasab. Fi'ilnya itu bukan nasab. Jumlahnya yang fi mahalli nasbi. Fi mahalli nasbi khabar lam yazalu. Jadi ini fi mahalli nasbi. Kenapa tadi tidak nasab, tidak yakhtalifu? Kenapa? Padahal ini fi mahalli nasbi. Tidak ada awal litajarudi. Bukan, karena fi mahalli nasbi ini adalah jumlahnya. Oh, jumlahnya. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun fi'ilnya sendiri itu adalah marfu'. Yakhtalifunya adalah marfu'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Adapun al-jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi, jumlahnya atau kalimatnya itu baru fi mahallin nasbi khabar lam yazal. Ya, sudah sampai sini ya. Salamnya adalah jumlah i'tirabiyah yang tidak ada kedudukan dalam i'rab.
kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah ya, ada berapa baris, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Waktu sudah habis, ya kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Ustadz Abu Ali. Ya, kalau demikian, Ana yang tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita sambung pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Kalau khairan pada Ustaz.